Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha kelas 1B? Semoga senantiasa masih dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, kita akan belajar pelajaran agama. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, maka pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Nah, kita tahu nak ya, rukun iman itu ada 6. Nah, iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Apa itu iman ya Bu? Nah, iman itu artinya percaya. Kita percaya bahwa Allah itu ada, maha kuasa, maha berkehendak, maha melihat. Nah, seperti itu ya. Iman artinya percaya. Kalau ibu tanya apa itu iman? Iman artinya percaya. Nah, kalau secara istilah, iman itu artinya kita yakin dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Seperti ibu bilang tadi, iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang ke-1 nih, rukun iman ke-1. Nah, anak-anak ibu bisa diingat ya, iman itu artinya percaya. Kita yakin di hati kalau Allah itu ada, kita ucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita amalkan dengan perbuatan, kita sholat karena kita yakin Allah itu ada. Kemudian kita tidak berani untuk berbohong karena kita yakin kalau Allah itu maha mengetahui. Ya, seperti itu nak ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya meyakini bahwa Allah itu ada? Nah, gimana caranya ya? Yang pertama, kita bisa mengamati diri sendiri. Nah, kita lihat nih, kita kan diciptakan oleh Allah. Nah, kita punya mata, bisa melihat. Kemudian kita punya hidung, bisa mencium bau harum atau bau yang busuk. Nah ya, kemudian ada telinga, membuat kita bisa mendengar. Itu dengan mengamati atau melihat diri kita sendiri, kita bisa yakin kalau Allah itu ada. Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Jadi sebagai wujud syukur, kita harus terus beribadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu ya. Jangan sampai ada anak kelas ibu kelas 1B yang bolong-bolong lagi, sholat subuhnya kesiangan, misalnya zuhurnya kelupaan, asarnya lupa juga, maghribnya juga bolong lagi, isanya bolong lagi. Ya, itu nggak boleh ya. Nah, kita harus bersyukur Allah udah kasih kita tangan, kasih kaki, kasih mata yang sehat. Kita harus beribadah dengan rajin. Nah, kemudian cara berikutnya, mengamati makhluk ciptaan Allah. Nah, ini ada gambar, ada sapi, ada burung hantu, ada pemandangan indah di sawah ya. Nah, itu kita dengan cara mengamati ciptaan Allah. Kalau di malam hari, kalau lagi cerah, biasanya kita bisa lihat bintang. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Itu semua adalah ciptaan Allah yang juga bermanfaat untuk manusia.
Yang pertama tadi, cara kita beriman kepada Allah dengan melihat diri sendiri, kemudian dengan melihat ciptaan Allah. Nah, yang ketiga, dengan mengamati peristiwa alam. Nah, ini ketika mulai mau pagi ya, kemudian ada ketika mau malam, kemudian ada pergantian antara siang dan malam. Nah, itu semua wujud adanya Allah. Kalau malam ada terang bulan, kalau siang ada sinar matahari. Nah, jadi kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah itu ada dan mengatur semuanya dengan baik. Ya, kita harus terus bersyukur. Kita harus terus berusaha untuk beribadah dengan benar karena keimanan kita kepada Allah. Nah, demikian penjelasan tentang rukun iman, nak ya. Rukun iman kita sudah bahas tadi. Rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Iman itu artinya percaya, dan iman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama atau yang ke-1. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tadi tentang cara kita beriman kepada Allah. Ada 3. Itu dengan cara melihat diri kita sendiri, melihat ciptaan Allah, kemudian kita juga bisa melihat makhluk lain yang Allah ciptakan. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini nanti silakan dibuka buku agamanya ya, halaman 42. Nah, nanti di sana ada tugas atau latihan, itu cukup dikerjakan di buku besar saja ya, melengkapi pertanyaan dengan jawaban yang benar. Nah, jadi nanti anak-anak ibu boleh juga dibantu oleh orang tuanya bagi yang belum lancar membaca ya. Kalau yang sudah lancar bisa mengerjakan sendiri. Semoga ibu doakan anak-anak ibu bisa lancar membaca semuanya. Nah, di masa pandemi ini karena banyak di rumah, jadi banyak-banyak belajar membaca, nak ya. Semoga Allah mudahkan anak-anak ibu untuk bisa lancar membaca dan lancar menulis, serta nanti lancar berhitung dan tetap semangat untuk beribadah. Nah, ingat ya, latihannya halaman 42. Mungkin demikian ya nak untuk hari ini. Semoga antum semua, anak-anak ibu, senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa semangat untuk beribadah dan menuntut ilmu. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ibu ya. Ibu yakin anak-anak ibu di 1B ini anak-anak yang cerdas. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.